Halo, apa kabar semuanya? Jadi aku baru aja beres nonton sebuah series yang ketika aku lihat covernya pertama kali, aku kira ini adalah series tentang psikopat, kalau nggak ya kriminal, atau kalau nggak ya tentang orang yang bermasalah gitu lah ya. Karena covernya itu ambigu banget. Dan dari trailer yang ditampilin, warnanya juga kayak ngasih indikasi akan atmosfer yang tidak mengenakan. Kayak ada sesuatu yang nggak beres gitu lah. Tapi di deskripsi di bagian bawah, tulisannya ternyata drama komedi. Dan karena menurutku agak aneh, tabrakan aja gitu rasanya antara warnanya dan genre yang tertulis, akhirnya aku putuskan untuk nonton. Ya seperti biasa, setidaknya 1 atau 2 episode kalau misalnya ternyata nggak menarik dan aku nggak terlalu suka, ya ngapain dilanjut gitu kan. Judul seriesnya adalah Beef, dalam kata lain adalah daging, tapi sebenarnya secara tema artinya lebih kepada, ini kalau aku nggak salah mendeskripsikannya ya, jadi kayak ada slang di bahasa Inggris, yang beef itu berarti kayak perseteruan, atau perkelahian antara dua orang gitu. Entah itu dari segi argumentatif atau bahkan bisa sampai segi fisik. Nah yang artinya, maksud dari judul series ini adalah tentang perkelahian, bukan daging gitu ya. Semoga aku benar menjelaskannya ya, dan mungkin buat yang belum tahu aja. Jadi series ini punya beberapa karakter utama, tapi bisa dibilang karakter paling utamanya yang menggerakkan cerita series ini ada 2. Ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Dani, dia bekerja sebagai kontraktor, digambarkan sebagai orang yang bisa dibilang sifatnya kurang menyenangkan dan nggak terlalu disukai oleh orang-orang, sehingga pekerjaannya sebagai kontraktor, yang mana sebagian besar udah pasti harus bertemu dengan banyak orang, jadi cukup terhambat. Karena banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk memecat dia, yang tentu saja secara bisnis kan akhirnya makin nggak berkembang, dan kehidupannya otomatis juga semakin tidak membaik. Nah, tapi di satu sudut pandang yang lain, ada perempuan yang namanya Amy. Nah, si Amy ini bisa dibilang kehidupannya seperti perfect sekali. Bisnisnya oke banget, rumahnya bagus, keluarganya harmonis, koneksinya luas, kayak nggak ada cacatnya sama sekali lah. Kelihatan berbanding terbalik banget dari si Danny. Dan kalau nggak dicermati, terlihat seperti orang yang menyenangkan. Dan di bagian sinilah, aku sangat kagum terhadap akting dari 2 karakter ini. Danny yang diperankan oleh Stephen Yeun, dan Amy yang diperankan oleh Ali Wong. Dibuka dengan episode pertama yang hampir di setiap adegannya memperlihatkan bahwa karakter Danny memiliki banyak masalah dalam hidupnya, sehingga kita jadi lebih mudah memahami apabila keadaan tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi dirinya secara mental. Tapi Amy, sebagai orang yang hidupnya terlihat sempurna, kita tetap dapat menemukan rasa anehnya. Rasa ketidaknyamanan yang bisa kita dapatkan hanya dari ekspresi Amy yang sangat memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang gak beres dalam kehidupannya. Di balik seluruh dalam tanda kutip kesempurnaan yang kita lihat di latarnya. Dan sinyal akan sesuatu yang gak beres itu benar-benar disampaikan dengan sangat baik oleh kedua pemeran utamanya. Bedanya ya dari karakter Amy yang langsung terasa di awal-awal, bisa dibilang aku baru merasakan dalam tanda kutip kerusakan di dalam diri Danny itu sejalan sama ceritanya yang semakin menuju puncak konfliknya. Tapi bagusnya, bukan secara tiba-tiba yang seperti out of place atau nggak sesuai dengan karakternya. Justru kerusakan ini merupakan akibat dari seluruh kejadian yang terjadi sampai pertengahan series. Sehingga akunya pun juga makin bisa memahami perasaan Danny. Bukan berarti kelakuannya jadi benar tentu saja. Tapi setidaknya kita bisa tahu semua itu munculnya dari mana. Dan bagian ini, udah pasti jadi juga berhasil karena acting Stephen Yeun yang emang keren banget. Sampai sekarang aku masih kagum dengan gimana caranya mereka bisa bikin kita ngelihat orang, kemudian kita bisa merasakan ketidakkesehatan mental yang dia rasakan, tapi di satu waktu yang bersamaan juga kelihatan kayak baik-baik aja. Karena setauku akan lebih mudah untuk memperlihatkan satu sisi aja. Dan biasanya kan lebih sering yang terjadi adalah ada orang yang sebenarnya lagi depresi atau lagi nggak sehat-sehat banget mentalnya, tapi kita sebagai orang luar ngelihatnya kayak baik-baik aja, kayak nggak ada masalah sama sekali gitu. Intinya aku pengen bilang bahwa semua pemeran di series ini tuh emang semuanya bagus banget. Khususnya ya Stephen Yeun dan juga Ali Wong. 2 orang ini brilian banget. Selain itu, hal lainnya yang juga makin menekankan ketidakberesan di series ini adalah dari kameranya. Series ini banyak banget pakai lensa bokeh, yang mana akan sebagian besar juga ngasih rasa claustrophobic atau rasa nggak nyaman yang timbul karena ruang antara penonton dan karakter-karakternya yang kesannya sempit dan dekat sekali karena efek bokeh yang dikasih tadi. Apalagi efek bokeh ini seingatku nggak muncul untuk semua karakter, jadi dipilih tuh untuk beberapa karakter doang, utamanya ya 2 orang yang tadi aku sebut. Dan kayaknya sisanya nggak menggunakan efek tersebut, atau mungkin dikit lah ya, misalnya menggunakan pun dikit. Yang berarti penekanannya untuk rasa nggak nyamannya itu juga muncul hanya untuk beberapa karakter doang, yang bikin indikasi akan sesuatu yang bermasalah dalam karakternya itu juga makin kuat.
Jadi udah aktingnya bagus, penggunaan sinematografinya juga keren banget. Dan mungkin untuk hal terakhir, aku nggak ngomongin dari segi teknis, tapi lebih kepada apa yang aku pahami dan pelajari dari series ini. Dari bagaimana series ini memperlihatkan rasa stres yang mungkin dapat berujung ke depresi, aku jadi ingat lagi bahwa kesehatan mental seseorang itu emang sangat penting. Dari Beef kita sadar bahwa lebih banyak keputusan-keputusan kita kecenderungannya muncul dari hati, dan nampaknya alam bawah sadar kita akan lebih banyak memegang kendali terhadap apa keputusan yang akan kita ambil. Kemudian baru logika kita yang akan mencari alasan logis di balik keputusan kita tersebut. Dan ngomong-ngomong, ini juga aku dapat dari baca buku ya. Jadi bukan full dari pemikiranku sendiri. Tapi jujur aja, aku lupa judul bukunya itu apa. Mungkin yang udah pernah baca juga tahu kali buku yang aku maksud itu apa. Tapi ini aku dapat dari buku. Kebetulan menurutku ide pokoknya sesuai dengan series ini. Jadi aku sambungin. Tapi balik lagi, kayak ketika kita ngelihat Danny yang memutuskan untuk mengejar mobil yang sempat ngeklakson dia, kayaknya tentu itu bukan keputusan yang bagus ya. Dan pasti keputusan itu muncul karena keadaan dirinya yang sedang tidak baik-baik aja. Sehingga juga mempengaruhi keadaan emosionalnya yang berujung kepada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Kalau misalnya dia nggak lagi stres, ya mungkin nggak akan dikejar gitu ya. Dan sama pula halnya dengan Amy, yang dia juga bilang sendiri bahwa dia dibesarkan dengan kondisi nggak boleh mengeluh oleh orang tuanya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang dasarnya adalah perasaan, dan sebagian besar ya jadinya nggak menjustifikasi perasaannya sejak kecil. Dan bertumbuh dengan kondisi seperti itu tentu akan banyak sekali pengaruhnya terhadap keadaan emosional. Salah satunya, Amy jadi pribadi yang mendem. Jadi orang yang kemungkinan besar nggak akan ngomong apapun apabila terkait dengan dirinya sendiri, dan cenderung berkorban terhadap perasaannya. Yang tentu aja ujungnya juga sama-sama kemampuan pengambilan keputusannya jadi agak ngaco, seperti diperlihatkan dari film ini. Karena tentu pengaruh dari keadaan emosionalnya yang memang bisa dibilang kurang baik lah ya. Sebenarnya kalau pengen kita bahas utuh, sebenarnya mungkin akan jadi panjang banget sebenarnya ya. Aku saranin kamu nonton sendiri, supaya bisa mengambil kesimpulan dengan lebih utuh dari seriesnya. Yang pasti bisa aku bilang, series ini benar-benar menggambarkan keadaan di sekeliling kita. Diingatkan lagi, kalau kesehatan mental itu sangat penting, dan apa aja akibatnya apabila kita tumbuh dalam keadaan emosional yang kurang sehat. Terima kasih banyak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Subscribe kalau mungkin kamu suka, dan semoga sehat-sehat selalu semuanya. Bye-bye.